Oke, Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan tugas di Google Doc. Karena kemungkinan ada banyak sekali yang nggak paham tentang Google Doc yang ada di tugas di slide ke 9 sampai slide ke 15. Jadi ada banyak banget. Tapi tugasnya cuma ada 3 di Google Doc. Jadi gini Bu, Bapak Ibu setelah masuk ke tugasnya lalu pilih ke slide ke 10. Di sini kalau seandainya Bapak Ibu lihat di bagian atasnya itu udah dijelasin keterangannya. Nah, cuman ini nggak bisa saya hapus. Nah, cuman di sini udah dijelasin dalam Google Doc. Kemudian berjudul Google for and You. Jadi Bapak Ibu, nggak jadi ke ini. Jadi Bapak Ibu klik ke bagian ini, kemudian pilih Google Dokumen, karena Google Doc itu bahasa Inggris, Google Dokumen itu bahasa Indonesia. Kemudian bisa langsung diklik atau bisa klik dokumen kosong sampai nanti prosesnya seperti ini. Nah, kalau seandainya udah selesai, Bapak Ibu sisa tulis saja di sini, diganti menjadi yang sesuai dengan yang ada di sini. Sisa di copy saja yang di sini. Ini di Ctrl C atau salin, kemudian dipastekan di sini. Dipaste. Udah deh jadi Google Form. Ini sisa klik aja mengerti. Nah, udah selesai nih judulnya Google Form. Kemudian sisa Ibu tulis if I can Google, anyone can. Jadi ditulis saja seperti ini. Nah, ini di copy lagi, Ctrl C, salin, klik kanan, salin, kemudian klik di sini, tempelkan. Nah, udah jadi, kemudian klik enter sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu klik ke bagian sisipkan, kemudian pilih gambar. Jadi gambarnya bukan yang ini, tapi gambar yang ini. Kemudian klik baru. Tunggu sebentar karena loadingnya lumayan lama. Sampai muncul seperti ini. Jadi ini udah bisa diklik, Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu klik. Kemudian diklik saja sekali di sini, kemudian tulis word art seperti yang ada di contoh. Nah, kalau seandainya udah selesai seperti ini, di select saja seperti ini. Kemudian kalau seandainya sudah selesai, pilih tulisannya menjadi ukuran 70. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau seandainya udah selesai, klik yang bagian 3 butir ini, Bu. Ada tulisan yang lain, Bapak Ibu. Kemudian klik saja tebalkan supaya gambarnya agak lebih tebal. Nah, kalau warnanya mau diubah oleh Bapak Ibu, boleh diubah saja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, ini saya ubah jadi warna seperti ini. Diklik saja sembarang, maka dia udah nggak ada gambar seperti ini. Nah, nih saya klik sembarang, klik kiri sembarang. Kemudian kalau udah selesai, klik simpan dan tutup. Nah, nanti dia bakal muncul nih di sini. Nah, setelah muncul, Bapak Ibu bisa, ini nggak bisa dikecilin. Nah, kalau seandainya udah selesai, digeser aja nih supaya dia ke tengah. Nah, ini berarti posisinya udah di tengah. Kalau seandainya sudah selesai, tidak perlu disimpan karena dia akan menyimpan secara otomatis, Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini dia ada tulisan menyimpan. Nanti ketika udah selesai, saya nggak bergerak lagi, dia udah menyimpan secara otomatis. Nah, itulah kehebatan dari Google. Secara langsung untuk Google For and You udah selesai. Nanti kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Sambil menunggu. Nah, kalau seandainya udah selesai nih, lanjut ke yang tugas kedua. Tapi sebelum masuk ke tugas kedua, ini yang tadi ini Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu screenshot. Nah, udah di screenshot, Bapak Ibu nanti dipastekan aja di sini. Cuman ini karena masih punya orang, jadi punya orang rame, jadi sih nggak bisa nggak bisa edit. Jadi ini saya ganti dulu pakai akun saya. Saya nggak bisa ngakses nih kalau seandainya saya ganti akun. Anggap aja ini saya udah ada nih, kemudian saya salin. Nah, ini salinan contoh misalnya. Itu tadi Bapak Ibu sisa diganti aja salinannya mau diganti apa. Itu udah ada di video saya sebelumnya, jadi Bapak Ibu bisa ngelihat. Kemudian saya ke 10
Nah, ini di sini ada yang ke 10. Nah, yang di 10 ini gambarnya kan awalnya seperti ini. Ini punya orang nih, Ibu. Nah, habis itu Ibu pastekan. Nah, ini secara langsung tugasnya udah selesai. Lanjut ke yang kedua, screenshot. Ini udah banyak yang dihapus ya. Filenya udah banyak yang dihapus, jadi data aslinya udah nggak ada nih. Jadi Bapak Ibu bisa ngeliat di panduan sebelumnya yang ada di Google. Sebentar, saya coba ke sini, saya ke download, kemudian saya lihat tugas. Nah, ini tugas praktek 1 yang belum sama sekali diubah sama kawan-kawan. Jadi takutnya nanti malah berbeda dari data yang Bapak Ibu sudah punya. Sama saja dibukanya, kalau saya bukanya pakai PowerPoint, kalau ini bukanya pakai Excel. Wah, sama, yang ini juga udah dihapus ini. Jadi udah nggak ada. Sudah kalau tidak ada. Intinya seperti itu. Jadi untuk tugas keduanya itu disuruh untuk download file ke ini. Jadi Bapak Ibu klik file, kemudian klik download, kemudian pilih Microsoft Word. Kalau udah sampai di sini tekan print screen lagi, kemudian ke salinan, kemudian yang di slide 11 dipastekan saja. Ini Bapak Ibu bisa besarkan supaya kelihatan, atau tidak dibesarkan sekalipun tidak masalah, karena pihak panitia paham betul dengan hal ini. Selanjutnya yang kedua, yang ke-12 tugasnya. Nah, kita ganti lagi nih. Jadi enggak perlu diganti. Jadi di sini Bapak Ibu sisa ganti. Nah, nih. Nah, di sini diganti jadi exam material. Jadi Bapak Ibu setelah udah selesai ini boleh di close. Jadi ini boleh di close. Masuk lagi ke sini buat baru, kemudian klik dokumen, kemudian dokumen baru, kemudian dokumen kosong. Tunggu dulu sementara, kemudian setelah itu di sini kan Bapak Ibu disuruh menggunakan judul exam material. Nah, ini disalin saja, kemudian dipastekan di sini. Nah, kalau seandainya udah selesai, Bapak Ibu lanjut lagi. Di sini berisikan satu logo gambar Google dan berikan satu komentar. Digambar dengan menyebutkan email rekan satu kelasmu. Nah, kalau nggak udah, saya juga nggak bisa ngapa-ngapa, sisa cari yang ada saja. Kemudian kalau seandainya udah selesai, kita klik dulu tambahan, kemudian search saja Google logo. Nah, udah seperti ini, lanjut ke gambar, Bapak Ibu. Lanjut ke pilih saja gambar yang kira-kira Bapak Ibu mau. Kalau saya pilih yang ini aja dari Wikipedia. Kalau udah selesai, klik kanan, kemudian simpan. Kemudian klik simpan saja di sini. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang ada di sini. Kemudian klik sisipkan, kemudian gambar, kemudian telusuri internet. Jadi ini lebih mudah dan lebih praktis Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik saja Google, kemudian enter. Tulis Google, kemudian enter. Nah, di sini udah ada Google-nya, klik saja ini, kemudian klik sisipkan. Jadi udah diklik, kemudian klik sisipkan. Nah, kalau udah disisipkan, tunggu prosesnya, jadi deh. Nah, ini udah ada. Terus bagaimana cara untuk memberikan komentar di sini? Nah, berikan komentarnya cukup klik saja di sini, buka history komentar. Kemudian klik tambah komentar yang ada di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau udah selesai, kasih komentarnya apa. Jadi misalnya saya klik dulu di sini, klik tambah add. Kemudian saya udah banyak nih add-nya, cuman supaya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu nggak punya kawan nih, Bapak Ibu sisa diklik aja seperti ini. Aksa, kalau punya saya ya, misalnya aksa trojan @gmail.com. Nah, udah, kemudian tolong dicek, jadi colong lah. Tolong dicek. Nah, kalau udah seperti ini, klik saja tugaskan, kemudian tugaskan. Nah, ini udah dikasih seperti ini, klik saja komentar. Nggak usah dibaca lagi, karena udah paham.
Selanjutnya diklik saja Bapak Ibu. Nah, pada saat diklik seperti ini, Bapak Ibu print screen lagi, kemudian masukkan lagi ke salinan yang ini. Jadi kalau udah selesai, langsung dipastekan saja, Ctrl V. Atau klik kanan, kemudian tempel. Tempel tanpa format bisa, tempel langsung bisa. Nah, kalau seandainya udah seperti ini, tugasnya udah selesai. Lanjut lagi ke tugas yang ke-13. Nah, yang di tugas ke-13 kita disuruh untuk menyisipkan header dan halaman pack. Nah, ini nggak terlalu susah. Jadi Bapak Ibu ke exam lagi, kemudian klik yang Google Foo and You. Ini diklik 2 kali supaya dia muncul. Nah, setelah udah selesai, masuk ke sisip. Kemudian Bapak Ibu pilih yang nomor header and footer. Jadi sisipkan, kemudian header and footer. Nah, diklik yang header. Kemudian Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu. Misalnya nama saya Muhammad Adi Mulyana. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu udah selesai, lanjut ke yang di sini nih. Nah, di sini udah ada nih. Jadi Bapak Ibu sisa buat nomor halaman. Nah, diklik saja nomor halamannya. Kemudian Bapak Ibu mau ngeletakkannya di header di bagian atas, bagian kepala dari dokumen, atau di bagian footer, bagian bawah dokumen. Semuanya sama, cuman saya mengikuti contoh yang ada di sini menggunakan header. Kemudian dimulai dari 1, tampilkan di halaman pertama, kemudian kalau udah selesai terapkan. Udah sampai di sini Bapak Ibu bisa langsung di print screen. Jadi udah selesai ini, kemudian print screen, masuk ke salinan lagi, kemudian pastekan lagi. Jadi udah di print screen, kemudian dipastekan lagi. Nah, ini tempel. Udah deh, jadi tugas yang ke-13. Lanjut ke tugas yang ke-14. Tugas yang ini lumayan agak ribet karena saya tadi udah nyari sampai ribet banget. Cuman nggak terlalu susah. Masuk ke dalam Google Foo karena kita tadi udah masuk ke Google Foo and You. Kemudian masuk ke catatan kaki sumber tentang philosophy of education. Nah, di sini kita disuruh untuk tulisan yang ada di Philosophy and Education tentang Pluto itu di copy. Jadi saya ngopi yang di bagian ini aja. Jadi diklik kanan, kemudian salin, kemudian ke Google Info. Karena footer kita udah selesai, klik saja 2 kali footernya. Saya klik ini, Bro. Nah, jadi dia keluar dari tempat tadi. Kemudian kalau udah selesai, Ctrl A saja, kemudian delete. Jadi Ctrl A, kemudian delete. Kalau seandainya udah selesai seperti itu, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu Bapak Ibu sisa masuk ke sini, alat, kemudian pilih yang kutipan. Bukan kutipan. Ini saya tadi dari sini ini saya bingung. Jadi kita cari dulu. Bukan kutipan, terjemahan, presensi, jumlah. Ini saya lupa lagi nih. Bandingkan dokumen, kutipan lagi, objek tautan, bukan. Jadi nanti di bagian sini nih ada kelihatan. Nah, itu yang saya lupa itu. Tadi saya udah dapet tuh. Habis itu lupa lagi. Bukan terjemahan, presensi, bukan. Jumlah kata juga bukan. Kamus pribadi juga bukan. Tinjauan pengeditan bukan. Nah, ini saya lupa lagi nih. Apa ini ya? Bukan. Nah, itu tadi bukan seperti itu caranya. Sebentar ya, saya pause dulu. Oke, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya udah dari sini, diklik saja copy atau salin, kemudian ke Google Foo, kemudian klik di sini, klik tempel.
Nah, kalau udah ditempel seperti ini, sisa di blok saja, kemudian klik kanan, kemudian pelajari. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Saya ulangi lagi. Nah, klik seperti ini, kemudian pelajari. Nah, kalau udah mulai seperti ini, nah Bapak Ibu sisa klik saja bagian yang Wikipedia. Nah, saya klik di sini, saya pastekan lagi, hal yang sama seperti yang tadi. Karena pun kalau seandainya saya klik yang di tempat yang tadi, itu berbeda dari yang kawan-kawan dapatkan. Nah, pilih yang filsafat pendidikan. Nah, diklik seperti ini karena dia bakal melakukan terjemahan langsung. Jadi langsung menggunakan bahasa Indonesia. Oke, nah nanti Bapak Ibu sisa dikopikan saja dari sini sampai sini. Nah, ini dikopi. Kemudian balik lagi ke Google Fu, kemudian klik enter 2 kali nggak apa-apa, kemudian pastekan. Jadi udah dikopi tadi, kemudian dipastekan di sini. Nah, kalau seandainya udah selesai Bapak Ibu, nah ini udah jadi. Nah, supaya ada catatan kakinya, ini Bapak Ibu klik di sini, kemudian Bapak Ibu kutip. Nah, misalnya dari Wikipedia. Nih sayangnya nggak ada Wikipedia nih. Nah, saya klik aja Wikipedia. Nah, ini udah ada nih. Nah, sisa diklik aja. Nih, nanti dia muncul catatan kaki seperti ini. Tuh. Di bagian bawah ada catatan kakinya. Jadi tugasnya udah selesai. Sisa Bapak Ibu klik aja seperti ini. Kemudian print screen lagi. Masuk ke salin lagi. Masuk ke halaman 14. Kemudian pastekan. Kalau seandainya udah selesai, lanjut ke bagian yang ke-15. Nah, yang ke-15 ini cuman uji coba saja. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya udah selesai, klik di sini, pilih keterangan di sini judul file Anda diganti dengan coba. Nah, di sini cuman tulisannya file coba. Jadi kita ngikutin yang udah ada. Jadi kita klik di sini, kemudian kita ganti jadi file coba. Kalau udah selesai Bapak Ibu print screen lagi, kemudian setelah itu masuk ke salin, kemudian pastekan saja di sini atau Ctrl V. Nah, ini udah selesai dari nomor 11 sampai nomor 15. Kalau udah selesai, ini proses penyimpanan. Bapak Ibu nggak usah khawatir, barang itu nggak hilang, itu udah tersimpan dengan baik. Oke, cukup sekian dari saya untuk yang Google Dokumen.